Dulu saya sudah berkutat sebenarnya di bagaimana trading dari bond ini semasa saya masih di Citibank ya. Waktu saya itu masih di frontline ya, Citibank. Kemudian saya setelah dari Citibank cukup lama saya pindah ke HSBC selaku investment product specialist. Nah, disinilah saya banyak berhubungan dengan obligasi, banyak berhubungan dengan bagaimana paradigma dari jual beli obligasi di pasar. Nah, disinilah kita mendapatkan best practice mengenai obligasi. Kemudian setelah itu kita pindah ke IBPA, Indonesia Bond Pricing Agency, salah satu lembaga penilaian harga efek yang ada di bawah self-regulatory organization. Saya bekerja di sana selaku corporate secretary dan kepala edukasinya. Nah, dari situ kita punya semacam impian, kenapa kita tidak membuat semacam lembaga yang khusus memang benar-benar untuk edukasi dan riset di obligasi. Impian ini ternyata bisa terbuahi dan ada investor yang cukup tertarik untuk bisa melakukan ini. Ya, bertemu antara impian dengan investor, jadilah perusahaan Bondri. Pengalamannya yang salah satunya sekarang ini, selama ini saya karyawan, sekarang saya harus mempekerjakan karyawan nih Pak ininya. Mindsetnya harus agak sedikit berubah ini Pak, ini kitanya. Jadi paling enggak sekarang ini kita ada tuntutan dari pihak pasar maupun dari stakeholder ya, untuk bisa selain yang sifatnya bisnis, nah itu Pak ya, kita juga dituntut untuk bisa memenuhi hal yang sifatnya juga idealisme pasar ya. Artinya apa? Kita juga turut berkontribusi dalam pengembangan pasar modal dan industri jasa keuangan di Indonesia. Seorang leader adalah seorang yang bisa membangkitkan potensi dari anak buahnya, dan juga seorang yang bisa dekat dengan anak buahnya. Dan tidak ada seseorang yang benar-benar leader dan tidak pernah mengalami followership. Bahkan sekarang saya sendiri juga saya mengatakan saya itu adalah full leader, enggak. Karena apa? Saya juga punya tanggung jawab baik itu kepada stakeholder maupun kepada prinsip-prinsip yang sebenarnya kita miliki dan itu harus kita junjung tinggi. Mungkin yang perlu kita, yang dari saya secara pribadi adalah memang untuk bisa masuk ke dalam suatu ranah yang benar-benar baru, mungkin diperlukan apa yang namanya adalah guts ya. Dan juga memang ini harus dimodali juga dengan apa yang dinamakan dengan knowledge dan know-how. Jadi guts without knowledge or know-how itu akan masuk ke jurang kali Pak ya. Tapi knowledge without guts itu juga nggak maju-maju. Nah, ini mungkin keberanian yang kita ambil karena bukan tidak sedikit statement yang agak sedikit sinis mengenai bagaimana sebenarnya kita bisa berani sekali masuk ke dalam ranah bisnis ini, padahal sebenarnya tidak satupun perusahaan yang kita lihat di Indonesia yang bergerak seperti apa yang kita lakukan ini. Benar-benar spesifik di bond. Disinilah dibutuhkan keyakinan Pak, yang saya bilang tadi. Kita punya keyakinan karena saya udah ngelihat pasarnya. Dan saya udah ngelihat pasarnya karena saya sendiri sudah terjun ke sana dan demand-nya banyak sekali. Ini yang mau kita jangkau.